Oke, kita sebelum lanjut untuk penjabaran tentang B1, ya suara saya kedengeran ya? Yang kedengeran boleh kasih jempolnya? Jelas, jelas Kak Cip. Mantap, oke. Saya akan bacakan buat kita semuanya, Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan buat kita semuanya, buat teman-teman, bagaimana caranya kita bisa jadi satu di dalam keluarga. Ya, tema besarnya keluarga, gitu ya. Dan malam ini kita mau bahas tentang B1, menjadi satu. Jadi satu itu nggak gampang. Kalau ngomongin tentang teori, pasti gampang, gitu ya. Ayo kita sama-sama, kita bersatu. Walaupun kita beda-beda, kita satu, gitu kan. Apalagi dalam keluarga. Di dalam keluarga, mungkin kita punya adik, punya kakak, gitu ya, punya abang yang temperamennya beda-beda. Lalu kedua orang tua kita memperlakukan kita juga beda. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap jadi satu? Lalu sebelum kita berlanjut untuk ngomongin gimana caranya jadi satu, kita mau ngomongin seberapa penting sih keluarga buat teman-teman semuanya. Hal apa sih yang bikin kangen sama keluarga kita? Atau kita mungkin udahlah keluarga ya kayak begitu, nggak ada yang menyenangkan, gitu kan? Nggak ada yang bikin kangen, nggak ada yang bikin hati ini tenang, gitu. Tapi kayaknya keluarga itu tempat yang nggak nyaman, rumah itu tempat yang nggak nyaman. Nah, menurut penelitian di tahun 2019 Indonesia Millennial Report, ya, ini penelitian diadakan oleh IDN Research Institute dan Alvara Research Center. Ada 1.400 responden, umurnya 20 sampai dengan 35 tahun. Mereka menganggap bahwa 33% keluarga itu penting bagi mereka. 33% ini cukup besar, gitu ya, masih cukup besar bagi kalangan anak-anak milenial usia 20 sampai dengan 35 tahun. Mereka sangat-sangat menantikan pulang dari tempat mereka mungkin kerja, dari sekolah, dari kampus mereka. Pulang ke rumah itu adalah hal yang menyenangkan bagi mereka. Hal yang sangat mereka nanti-nantikan, 33%. Sisanya bagi mereka adalah keluarga, ya udah kayak begitu aja. Nggak ada rasanya. Tidak ada kehangatan di dalam keluarga. Tidak ada cinta di dalam keluarga. Yang ada hanya tawuran. Apalagi di masa pandemi begini, PPKM, nggak boleh kemana-mana, gitu kan. Mulai dari tahun lalu sampai sekarang, ya mungkin teman-teman udah sering dapat penelitiannya, dapat survei-survei bagaimana anak-anak milenial akhirnya nggak nyaman di rumah. Karena apa? Karena orang tuanya yang sering chaos, gitu kan.
tiap hari dengar pertempuran terus, tiap hari dengar kata-kata yang tidak seharusnya. Dan akhirnya rumah, keluarga tidak jadi tempat yang menyenangkan. Dan akhirnya juga tidak ada kesatuan di dalam keluarga. Nilai-nilai keluarga. Nah, di dalam keluarga seharusnya kan, ini teorinya gitu ya, dan ini kerinduan semua orang, dan saya percaya juga ini kerinduan teman-teman. Kehangatan, ada cinta di saat duka dan suka. Ketika kita mengalami, mungkin kalau kayak teman-teman gitu kan, patah hati, lagi sayang-sayangnya ditinggal, atau ghosting gitu ya. Siapa yang pernah di ghosting atau pelaku ghosting? Ya kasih jempolnya coba. Nah, pelaku-pelaku ghosting segera bertobat gitu ya. Nah, ketika mengalami duka, keluarga adalah tempat yang paling nyaman seharusnya. Tapi kenyataannya, banyak anak-anak milenial ketika mengalami kegagalan, mengalami duka, mengalami yang namanya kekecewaan, mereka pergi ke tempat lain, bukan datang kepada keluarga, bukan datang kepada kedua orang tuanya, bukan sharing sama abangnya, sama adiknya, enggak, tapi sharing ke tempat yang lain, ke circle yang gak sehat. Lalu nilai-nilai keluarga selanjutnya adalah membantu dan menerima tanpa menghakimi. Ini kan kita mungkin teman-teman sering dengar begini ya, coba lihat anak tetangga, pinternya minta ampun, ya lu, ya ampun, tinggal kelas, gitu kan, lu bandel banget, coba contoh anak tetangga. Nah mungkin kalau kita anak-anak mungkin balikin, coba, contoh mak, orang tua di sana kayaknya minta ampun, ya lu mak, miskin, susah, gitu kan, tapi kan nggak bisa kita ngebalikin begitu. Orang tua kan selalu membanding-bandingkan, tanpa seharusnya di keluarga itu tidak ada rasa untuk menghakimi, tidak ada untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Di keluarga seharusnya menerima keberadaan kita, kekurangan kita, kelebihan kita. Itulah keluarga. Ini teorinya dan kerinduan kita. Banyak juga sih keluarga-keluarga yang begini. Lalu keluarga itu seharusnya tempat belajar tentang segala hal, bukan teman-teman kita. Kita tahu segala sesuatu kan dari komunitas kita, dari circle kita. Kalau circle-nya sehat, puji Tuhan. Tapi kalau circle-nya nggak sehat, ya kita akhirnya dibawa kepada hal-hal yang negatif. Kita dibawa kepada hal-hal yang buruk. Seharusnya di keluarga lah kita mengetahui segala sesuatunya. Seharusnya di keluarga lah kita paham bagaimana cara bersosialisasi. Seharusnya di keluarga lah kita tahu baik buruknya tentang pergaulan. Di keluarga lah kita harusnya tahu tentang narkotika, tentang buruknya bergaul dengan orang-orang yang tidak sehat. Harusnya di keluarga. Tapi kenyataannya banyak keluarga yang tidak menganggap ini. Anak-anaknya disuruh belajar di sekolah. Yang benar adalah keluarga tempat pertama anak-anak harus mengetahui tentang segala hal di keluarga. Kenapa begini, kenapa begitu? Orang tua harus kasih tahu. Nah, ini yang kita rindukan, nilai-nilai keluarga dalam kehidupan kita. Nah, keluarga yang tidak harmonis, penyebabnya apa sih keluarga yang gak harmonis? Ya, suasana yang penuh konflik. Ini kayaknya perang terus, kayak di Afghanistan, Taliban gitu ya, perang. Rumah tuh nggak ada nyaman-nyamannya. Rumah tuh nggak ada yang namanya damai, nggak ada ketawa, nggak ada sukacita di sana. Perang terus. Keluarga yang gak harmonis tidak memiliki waktu yang cukup untuk keluarga. Orang tua berpikir dengan mereka cari duit yang banyak di luar, anak-anak sudah cukup, enggak. Atau anak-anak tidak memiliki waktu untuk bersama-sama dengan orang tuanya, bersama-sama dengan keluarga yang lain.
Keluarga yang tidak harmonis juga terjadi karena orang tua yang bercerai. Banyak orang tua yang egois, yang hanya memikirkan kesenangan diri mereka sendiri. Banyak orang tua yang memikirkan bagaimana mereka bisa senang, dan mereka nggak peduli dengan anak-anaknya. Lalu komunikasi yang kurang, ini juga bisa menyebabkan keluarga tidak harmonis. Mementingkan diri sendiri, dan ini yang terakhir, ekspektasi yang terlalu tinggi. Banyak anak-anak yang punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Ini bahaya. Atau banyak orang tua, suami istri juga punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Ini juga bahaya. Gimana bisa menjadi B1? Tadi kita baca firman Tuhan di Filipi 2 tadi. Ada satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ketika kita mau bicara tentang keluarga, keluarga itu diisi oleh ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, kakek nenek itu nggak terdiri, itu keluarga, tapi itu bukan keluarga inti ya. Keluarga inti itu adalah ayah, ibu, dan anak. Mau anaknya 10, ya itu keluarganya. Jadi kita bicaranya tentang keluarga inti dulu nih. Kalau kita di keluarga inti bisa menerapkan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka saya percaya kita bisa jadi satu. Kita bisa rukun, kita bisa harmonis di keluarga kita. Apa itu satu kasih? Filipi 2 ayat 3b sampai dengan 4. Di satu kasih itu bicara tentang tidak mencari kepentingan sendiri. Yang kedua, dengan rendah hati menganggap orang lain lebih penting. Memperhatikan kepentingan orang lain. Artinya, satu kasih ini berbicara tentang kasih Kristus. Kasih yang tidak tidak ingin menerima balasan, memberikan yang terbaik. Kasih Kristus kepada kita itu adalah kasih yang terbaik. Kasih yang tidak menuntut balas. Nah, kita juga di dalam keluarga harusnya begini. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak tidak senang-senang sendiri, memperhatikan kepentingan orang lain. Sebagai anak di dalam keluarga, mungkin seringkali kita berkata bahwa orang tua kita nggak memperhatikan saya. Orang tua, aduh kayaknya nggak peduli buat saya. Tapi pernah nggak kita sebagai anak memperhatikan kepentingan dan dengan rendah hati menganggap bahwa orang tua kita itu jauh lebih penting daripada kita? Kasih ini berbicara tentang bagaimana kita bisa berusaha dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, memberikan apa yang kita punya untuk orang lain bisa senang. Untuk orang lain bisa menikmati kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita. Belajarnya di keluarga dulu. Kan saya bilang tadi, seharusnya keluarga tempat pertama untuk kita belajar. Belajar untuk kasih, belajar untuk mengasihi. Mengasihi orang tuamu, mengasihi abangmu, mengasihi adikmu, mengasihi kakakmu. Belajarnya di keluarga. Kalau kita tidak belajar di keluarga, kita akan susah untuk keluar untuk mengasihi orang lain. Kasih itu beda dengan pembiaran, ya. Kalau di dunia pergaulan kita, di dunia kita teman-teman tempat nongkrong, ya udah deh, yang penting dia nggak colek saya. Itu bukan kasih, teman-teman. Itu bukan kasih. Kasih itu berbicara bagaimana orang lain bisa sukses. Kasih itu berbicara tentang bagaimana ketika orang lain ada kesusahan, kita bisa angkat mereka. Kasih itu berbicara ketika ada orang yang salah, kita tuntun kepada jalan yang benar. Itu kasih. Nah, tapi kalau di keluarga kita tidak pernah menikmati kasih yang begini. Kita keluar, sulit keluar kasih.
sulit untuk bisa menerapkan kasih ini kepada orang-orang lain. Jadi harus di keluarga dulu. Orang tua tahu yang terbaik buat kita. Tapi seringkali kita bertentangan sama orang tua kita. Seringkali kita bertentangan dengan apa yang menjadi kerinduan hati orang tua kita. Kita tidak bisa seturut dengan mereka. Karena kita seringkali mencari kepentingan diri sendiri. Itu. Ya, jadi satu kasih, harus belajar kasih seperti Kristus. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Walaupun kita di keluarga mungkin seringkali mengalami yang namanya tekanan, mengalami kekecewaan, mengalami ketakutan, atau bahkan kita nggak punya support system yang bagus di keluarga kita. Seringkali kita diremehkan di keluarga kita, nggak dianggap ada, karena kita sering bikin hal-hal yang buruk di keluarga. Belajar di keluarga. Belajar untuk menerapkan kasih ini. Mengampuni kedua orang tuamu, mengampuni kakakmu, mengampuni adikmu, mengampuni abangmu. Engkau harus belajar seperti itu. Mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua, satu jiwa. Berbicara satu jiwa, ini bicara tentang menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Berbicara tentang satu jiwa, melayani, bukan untuk dilayani. Bicara tentang satu jiwa, ada ketaatan, ada komitmen. Di dalam keluarga, ya. Kedengaran ya? Aman ya? Sinyal? Aman Kak, aman. Oke. Ya, bicara tentang satu jiwa, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Melayani, bukan dilayani, ada ketaatan dan komitmen. Nah, bicara tentang ini, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, kalau kita sama-sama punya hubungan yang benar, membangun hubungan yang benar, kita punya mesbah doa di keluarga, kita pasti punya satu jiwa, pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus Yesus. Tapi kalau kita di keluarga nggak punya mesbah doa, nggak punya yang namanya jam doa keluarga, ini susah untuk didapatkan. Bicara tentang soul, ini harus bicara tentang roh. Kalau kita nggak pernah belajar ibadah bersama, doa bareng keluarga, nggak akan dapat soulnya. Rohnya tuh nggak akan bisa satu. Mungkin keluarga kita ada yang sudah pelayanan, tapi ada yang malas ke gereja. Nah ini susah nih, gapnya terlalu jauh. Kita sudah pakai pikiran dan perasaan Kristus, tapi saudara kita, orang tua kita mungkin masih pakai perasaan sendiri. Kalau orang yang masih pakai perasaan sendiri, sering baper. Bawaan perut. Bawa perasaan. Orang yang sering baper itu karena dia nggak satu jiwa. Satu jiwa di dalam Kristus. Kalau kita memakai perasaan dan pikiran Kristus, kita nggak gampang baper, nggak gampang kecewa, nggak gampang ketakutan. Di dalam keluarga, ini namanya sekolah keabadian. Keluarga itu sekolah keabadian, di mana kita terus diasah
satu dengan yang lainnya. Antara anak dan orang tua, sering terjadi clash. Tapi kalau kita sudah satu jiwa, kita bisa memahami bagaimana perasaan orang tua kita, bagaimana pikiran orang tua kita, buat kita anak-anak. Saya sudah jadi orang tua, Eden juga ya, udah jadi orang tua Eden ya? Sebentar lagi Kak. Sun ya, Sun, oke. Yeah, mantap. Nah, ini kalau udah jadi orang tua, bawaannya tuh udah beda. Dulu kalau masih jadi anak, suka-suka sama orang tua. Sekarang anak ada nih, cowok lagi. Udah belajar ini itu gitu kan. Udah bisa nongkrong tadi ke rumah temennya. Ya, bayangin aja anak umur 6 tahun udah bisa cari temennya. Nah, ini udah mulai kepikiran. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua harus bisa membawa diri kita, pikiran dan perasaan kita seperti Kristus. Dan bagaimana kita bisa terkoneksi dengan jiwa anak kita, yaitu tadi dengan mesbah doa, dengan doa bareng di keluarga. Kalau ini nggak ada, ini susah menggabungkan, mengkonekkan gitu ya. Jiwa kita dengan anak kita itu susah. Kita dengan orang tua itu susah. Jadi kita sebagai anak-anak yang mungkin orang tua kita malas ke gereja, ayo ajak untuk doa bareng. Ajak di mesbah doa di keluarga. Biar satu jiwa, biar ngerti bagaimana itu keluarga, apa itu keluarga. Lalu di keluarga juga harus ngerti melayani bukan untuk dilayani. Kalau engkau bisa bikin sesuatu yang baik untuk keluargamu, bikin. Jangan tunggu. Engkau sebagai anak, mungkin kau belum bisa cari duit gitu kan. Tapi ketika engkau bisa melayani di rumah, at least bantu-bantulah di rumah. Kalau males, nyapu, ngepel, ya jangan bikin kotor rumah lah. Minimal kayak begitu. Ya kalau bisa buang sampah, ya buang sampah. Itu kan bagian melayani di keluarga. Belajar melayani itu di keluarga, bukan di gereja. Ingat, saya seringkali banyak melayani anak youth. Di gereja rajin banget. Di gereja kayaknya super rajin. Tapi kalau di rumah kita tanya sama orang tuanya bilang, ya ampun, nih anak malasnya minta ampun. Bangunnya siang lagi. Jam 1 siang. Tapi kalau ke gereja cepat, diminta tolong untuk nyapu rumah, ngepel rumah, bersih-bersih di rumah, males. Tapi kalau ke gereja, kayaknya antusias. Enggak, saya mau ingatkan teman-teman. Belajar melayani dengan sungguh, belajar melayani dengan tulus, itu di rumah. Bukan di gereja. Kalau engkau jadi berkat buat kedua orang tuamu, saya percaya, ketika engkau melayani di gereja, engkau akan melayani dengan tulus. Jadi itu, melayani bukan dilayani. Berikan yang terbaik. Jangan cuma hebat di gereja. Kita sebagai anak harus juga hebat, harus jadi berkat juga. Harus jadi pelayan di rumah kita, di keluarga kita. Bicara tentang satu jiwa, ini bicara tentang ketaatan. Taat sama orang tua. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu. Bicara tentang lanjut umur kita, ini bicara tentang masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Belajar ketaatan juga di rumah. Saya juga bukan anak yang
hebat-hebat banget, bukan anak yang super baik gitu ya. Ada sering juga clash dengan orang tua. Bahkan saya pernah juga melakukan perlawanan terhadap orang tua, bukan fisik ya. Saya tinggalkan rumah gitu. Dan akhirnya saya belajar, ketika saya sendiri, saya ingat lagi, nggak taat. Di dalam keluarga, bicara tentang satu jiwa harus ada ketaatan. Taat itu datangnya dari hati, dari jiwamu. Kalau jiwamu tidak tergugah untuk taat, untuk berkomitmen di dalam keluarga, memberikan yang terbaik buat keluarga, memberikan yang terbaik buat orang tuamu, nggak akan bisa. Jadi kita harus satu jiwa nih di keluarga. Sama-sama. Saya ingatkan lagi, di keluarga lah tempat kita harus belajar segala sesuatunya yang pertama kali. Jadi kita harus benar-benar ketika kita ditanya sama gembala kita, sama orang tua kita, ditanya nih, ini gimana ya? Di keluarga gimana ya? Rajin nggak? Kalau keluarga kita, ayah kita, ibu kita, jawabnya sambil menghela napas. Begitu ya. Berarti berat udah. Kita perlu ditumpang tangan, gitu kan? Anak yang begitu perlu ditumpang tangan. Karena cuma hebat di gereja, tapi kita jadi batu sandungan di keluarga kita. Jangan. Melayani, belajar melayani di keluargamu. Pertama kali engkau belajar melayani di keluarga. Yang terakhir, satu tujuan. Di keluarga itu harus punya tujuan. Harus ada goals-nya. Jangan cuman keluarga, ya udah keluarga ada ayah, ibu, anak, gitu kan, ada abang, ada kakak, ada adik. Enggak. Kita sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen harus punya goals. Harus punya tujuan yang jelas. Di dalam keluarga, tujuan kita apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Dari keluarga kita. Di dalam keluarga kita dulu, nama Tuhan dipermuliakan. Tetangga kanan kiri muka belakang di mana kita tinggal, mereka boleh melihat ada nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kita. Itu tujuannya. Jangan kita sering ke gereja, tapi nama Tuhan jadi olok-olok di tetangga. Percuma gereja. Tiap hari ribut terus. Gara-gara nggak ada nasi lah, ribut. Ya kan? Gara-gara nggak ada lauk pauk lah, ribut. Gara-gara kuota habis, ribut. Tapi tiap minggu ke gereja. Itu nggak mempermuliakan nama Tuhan. Tujuan keluarga harus jelas. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Di dalam keluarga harus kita punya goals yang jelas. Menjadi kesaksian bagi keluarga yang lain. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, kita sudah bersaksi loh buat tetangga kita, buat keluarga-keluarga kita yang lainnya. Mereka boleh melihat di dalam keluarga kita bahwa Tuhan itu dipermuliakan. Bahwa Tuhanlah yang menjadi nomor satu yang utama, yang paling utama dalam keluarga kita. Jadi harus punya satu tujuan. Tujuannya apalagi? Menjadikan Kristus sebagai teladan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Jadi Kristus, belajar seperti Kristus. Bagaimana Kristus hidup, kita harus seperti itu. Mengampuni, mengasihi, melayani, komitmen sampai akhir, taat sampai akhir. Di dalam keluarga juga harus begitu.
Jadi satu tujuannya, nama Tuhan dipermuliakan. Kita jadi kesaksian buat orang lain. 3 hal ini, kita bisa jadi be one. Jadi satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Ada satu kasih, ada satu jiwa, ada satu tujuan. Ketika kita sama-sama belajar dengan rendah hati dalam keluarga kita, belajar mengerti, memahami fungsi dan tanggung jawab kita dalam keluarga. Kalau kita sebagai anak belajar bagaimana seorang anak seharusnya. Kalau kita sebagai orang tua belajar juga. Sebagai abang, sebagai adik, sebagai kakak belajar bagaimana cara kita hidup dalam keluarga. Ketiga hal ini, kita sama-sama belajar. Sama-sama kita harus berjuang. Sehingga keluarga kita boleh menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan ada Tuhan dipermuliakan di sana. Saya mau kasih satu quote begini. Dari Desmond Tutu. You don't choose your family. They are God give to you as you are to them. Kita tidak bisa memilih keluarga kita. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi ingat nih, dibilang begini, mereka adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Sama seperti diri kita kepada mereka. Jadi ingat, keluarga itu Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Dan itu anugerah yang paling luar biasa. Anugerah yang boleh kita nikmati sampai hari ini. Ada kebaikan Tuhan di sana. Jadi, biar kita sama-sama belajar, teman-teman semuanya, kita belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita lakukan, kita renungkan, kita bagikan, dan kita hidupi firman Tuhan ini. Maka, saya percaya, keluarga kita akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.